Puji Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan lihat kebenaran firman Allah dalam Amsal pasalnya yang ke-23. Dan di pagi hari ini saya berikan judul bagi kita, hidup bijaksana dan benar. Dan ada subtemanya di sana, nasihat terkait kemabukan dan kerakusan. Ya, karena memang ayat yang akan kita baca terkait dengan itu. Di Amsal 23 ayat 19 sampai 21. Kita baca bersama-sama 3 ayat ini dalam hitungannya yang ketiga, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, ayat 21. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 ayat ini secara spesifik menasehati agar orang percaya jangan bergaul, ya, jangan ada di antara, itu berbicara tentang jangan bergaul dengan peminum anggur dan pelahap daging, ya. Tentu tujuannya agar tidak terpengaruh dan jadi sama seperti mereka. Nah, yang dimaksud dengan peminum anggur dan pelahap daging ini, peminum anggur di sini bukan berarti hanya orang yang minum anggur, bukan, ya, tapi lebih diartikan kepada pemabuk, ya, orang yang minum anggur sampai mabuk, karena pada waktu itu belum ada minuman keras yang seperti sekarang ini, ya, apa yang saudara mungkin tahu, yang sudah ada label-labelnya seperti itu, bukan. Tapi orang minuman keras pada saat itu adalah olahan anggur, ya. Kemudian pelahap daging itu artinya adalah orang yang rakus, ya, orang yang rakus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemabukan dan kerakusan ini dilarang oleh firman Allah, dilarang oleh Tuhan, ya, secara konsisten orang percaya diminta untuk menjauhi ini. Nah, kedua hal ini tidak hanya akan merugikan diri kita sendiri, tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga dapat merugikan orang lain. Dan tentu saja ini tidak disukai oleh Tuhan. Nah, karena itu pagi hari ini kita akan melihat alasan-alasan kenapa kemabukan dan kerakusan ini dilarang oleh Tuhan. Tentu ada dampak negatifnya. Nah, saya mulai yang pertama tentang kemabukan. Dampak negatif dari kemabukan adalah di sini catatan dulu firman ayat Yesaya 5 ayat 11, ya, ini firman Tuhan tentang peminum anggur atau orang yang suka minuman keras. Di sana dikatakan begini, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur, ya. Jadi di sini bahkan sampai dikecam, dikatakan celaka. Begitu juga sampai di Perjanjian Baru tetap konsisten. Lukas pasal 21 ayat 34 di sana dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, ya. Jadi kita melihat bahwa dengan tegas dan secara konsisten, ya, tidak memperbolehkan kita untuk mabuk-mabukan, untuk minum-minuman keras. Memang kalau di surat Paulus kepada Timotius dia bilang jangan hanya minum air saja tapi tambahkan sedikit anggur. Nah, masalahnya ada orang yang kebablasan waktu menambahkan, saudara, ya. Jadi kebanyakan, airnya sedikit, anggurnya yang banyak. Jadi akhirnya malah mabuk. Nah ini dilarang oleh Tuhan. Nah, tentu ada dampak negatifnya. Yang pertama, dampak negatif dari orang yang mabuk. Ternyata orang yang mabuk itu, minuman keras itu menimbulkan hawa nafsu. Efesus 5 ayat 18, kita tahu ayatnya. Kita baca di sana Efesus 5 ayat 18 bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh
dengan roh. Kedua hal ini disandingkan, jangan mabuk oleh anggur, tetapi penuhlah dengan roh. Orang yang mabuk dengan anggur, dia dikuasai oleh hawa nafsu. Artinya yang mengendalikan kehidupannya, tindakan-tindakannya adalah hawa nafsu. Sedangkan orang yang penuh dengan roh, maka hidupnya dikendalikan oleh roh. Ya, ini yang penting kita mengerti kenapa ini dilarang. Nah, kemudian kemabukan ini juga yang kedua menghilangkan daya pikir. Kalau saudara lihat, baca di dalam Hosea pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan anggur dan air anggur itu menghilangkan daya pikir. Saudara kalau punya teman-teman yang mabuk atau pernah lihat orang yang mabuk, itu mereka kadang lakukan sesuatu itu tidak sadar. Ya, kehilangan daya pikirnya. Kalau membuat keputusan itu tidak tepat. Saya pernah lihat ada orang yang mabuk, kemudian digotong sama teman-temannya, dia meronta-ronta, dia bilang, "Sudah taruh saya di sini, taruh saya di sini." Dia bilang, "Letakkan saya di tengah jalan saja." Tidak apa-apa. Orang kalau mabuk seperti paling berani ya saudara ya. Ya. Dia bisa rasa itu hotel bintang 5. Dia tidur di situ, kehilangan daya pikirnya. Ya. Jadi ini dikecam, jangan sampai orang percaya hidup seperti itu. Karena kita sebagai orang percaya, kita dilihat dunia, keputusan-keputusan yang kita ambil haruslah keputusan-keputusan yang baik, mencerminkan Kristus di dalam kita. Nah, bagaimana kalau kita adalah seorang pemabuk? Ini bukan kalau orang yang suka minum anggur, pemabuk ini dia bukan cuma 1-2 kali mabuk saudara, tapi pemabuk ini dia bisa hampir setiap hari dia mabuk, jadi kebiasaannya. Nah, ini tentu akan merusak kehidupannya. Dan kemudian yang ketiga, Alkitab juga mencatat bahwa minuman keras itu menyebabkan pertengkaran. Amsal 23 ayat 29 sampai yang ke-30. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Ya, jadi anggur, minuman keras maksudnya itu menimbulkan pertengkaran. Ini banyak sekali kita melihat ya. Jadi orang bertengkar karena tadi merasa paling hebat, sudah pikirannya sudah tidak berpikir secara normal lagi. Karena itu kalau di dalam rumah tangga seorang suami itu pemabuk, dia bisa dengan mudah pukul istrinya, bisa dengan mudah pukul anak-anaknya. Ya. Dan ini ditegaskan kepada kita, jangan jadi seperti itu. Nah, yang keempat, dampak negatifnya kemudian juga mendatangkan kemiskinan. Di ayat yang sudah kita baca tadi ya, dari Amsal 23 ayat yang ke-21 tadi dikatakan bahwa peminum anggur ya itu akan miskin saudara. Jadi kemiskinan bukan takdir, bukan karena nasib, tapi karena satu perbuatan. Ya. Berfoya-foya menghabiskan uang untuk sesuatu yang salah dan akhirnya rugi sendiri. Harusnya berkat yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa dia pakai mungkin untuk sekolah anaknya, untuk kehidupan yang lebih baik, tetapi karena dia suka minum minuman keras, terikat kecanduan dengan itu, akhirnya uang itu habis di sana. Bahkan ada yang berhutang karena sudah saking kecanduannya untuk itu, memuaskan keinginannya. Nah, dari apa yang disampaikan kepada kita ini saudara, kita perlu mengerti bahwa dosa kemabukan itu sangat tegas Tuhan larang. Orang yang berdosa yang mabuk-mabukan dikatakan tidak akan masuk sorga, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Di 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-10 dikatakan para pemabuk itu juga tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi tegas sekali. Nah, mungkin kita di sini ada hadir dan bilang, saya kan bukan pemabuk, jadi mungkin firman Tuhan ini bukan untuk saya. Tetapi kalau kita lihat bahwa ini adalah contoh bagaimana kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita senangi, apa yang kita gemari, apa yang kita sukai. Jangan sampai itu menimbulkan hawa nafsu. Karena ketika kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, keputusan-keputusan yang kita buat adalah keputusan-keputusan yang salah. Ya, jadi jangan sampai hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi hendaklah kita penuh dengan roh, dipimpin oleh roh. Nah, yang kedua tentang
pelahap daging atau orang-orang yang rakus. Apa yang firman Tuhan katakan tentang dosa ini? Orang bilang, kalau mabuk mungkin bisa kita bilang itu dosa. Orang merokok kita bilang, oh itu dosa. Tapi bagaimana dengan orang yang rakus? Pernahkah saudara berpikir kalau itu dosa? Atau saudara hanya berpikir bahwa kerakusan itu sesuatu yang biasa saja? Saudara ingat pernah orang Israel itu, mereka dihukum Tuhan karena mereka rakus. Makan sudah sampai lupa diri saudara ya. Apa yang Tuhan berikan ketika mereka ada di padang gurun, mereka makan dengan tidak sesuai dengan ketentuan apa yang Tuhan berikan, dan mereka kena hukuman. Ya, jadi rakus itu bukan hanya tentang perilaku yang tidak baik, tetapi itu adalah satu dosa dalam pemandangan Allah. Amsal 23 ayatnya yang kedua, ya kita sering dengar ini, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ya. Jadi dikatakan sampai seperti itu. Bahkan ada yang bilang, wah kalau di zaman sekarang sudah bukan pisau lagi, mungkin taruh di sini, kata Pak Gideon, kapak, sudah taruh kapak karena sudah saking besar nafsunya. Kemudian ayat 28, Amsal 28 ayat yang ke-7, ya di sana dikatakan orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi yang bergaul dengan pelahap itu mempermalukan ayahnya. Bayangkan bergaul saja dengan orang yang rakus itu memalukan, apalagi kita rakus saudara. Ya. Tapi saya pernah baca Matthew Henry bilang begini, untuk dua dosa ini, pemabuk dan perakus, mereka adalah dua tipe orang yang paling sulit dinasehati. Sehingga itu selalu dikasih tahu konsekuensinya, tetapi mereka susah berubah. Nah, memalukan, saudara. Saya pernah punya teman dulu waktu di kampus, makannya saudara kalau di tempat pesta begitu, sampai mukanya itu ketutupan saudara. Kita bisa tidak kenal dia. Satu kali saya duduk dengan dia, dan saya bilang begini, kamu itu orang yang imannya paling besar yang pernah saya temui. Wih, dia senang saudara. Kenapa? Karena saya baca di Alkitab, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi saya baru bisa lihat sekarang orang pindahkan gunung dengan piring. Saudara, sesuatu yang memalukan, ya. Kita harus ingat bahwa ini sesuatu yang memalukan. Jadi kita sebagai orang percaya kita juga harus belajar bahwa kita harus tunjukkan kita berbeda, saudara. Amin. Ya. Nah, janganlah kita menjadi pelahap daging secara berlebihan. Saya tahu daging pada saat itu mungkin ada sesuatu makanan yang mahal, mungkin disediakan untuk makanan pembesar-pembesar. Tapi orang yang pelahap daging ini hanya mau makan enak saja. Apalagi kalau sampai ada orang yang saudara makannya itu tidak bisa makan kalau nggak ada daging, saudara. Ya, jadi dia sukanya hanya makan kalau ada daging, kalau belum ada daging belum makan, ya, saudara. Ya, jangan sampai jadi seperti itu. Nah, mau hanya hidangan yang lesat-lesat saja. Hari ini makan apa? Oh, istri masak cuma tahu dan tempe. Wah, mending saya cari makan di luar. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, apa yang mau kita pelajari dari ini? Kenapa Tuhan melarang? Jika kemabukan tadi membuat orang dikuasai oleh hawa nafsu, maka orang yang rakus adalah contoh dari orang yang tidak punya pengendalian diri. Ya, ini berbicara tentang pengendalian diri. Jika kita tidak dapat mengontrol kebiasaan makan kita, perhatikan saudara, kemungkinan kita juga tidak mampu mengontrol kebiasaan kita yang lain, seperti pikiran, ya, hawa nafsu, ketamakan, kemarahan. Orang katanya ada penelitian orang yang paling suka makan daging itu orang yang amarahnya cepat meledak, katanya begitu. Aduh, saudara yang suka makan B2 hati-hati. Dan tidak dapat menahan mulut kita mungkin dari gosip, ya, perselisihan, tidak dapat mengendalikan diri, saudara. Ya. Nah, ini sesuatu yang salah di mata Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan nafsu itu mengontrol kita, tapi justru kita yang harus mengontrol. Ini bukan hanya bicara mungkin saudara berpikir tentang bagaimana apa diet atau enggak, tapi bicara tentang kerakusan itu adalah satu nafsu yang begitu besar dalam diri saudara, sudah jadi karakternya, saudara. Ya, diingatin, kamu makan, kamu nggak malu ya? Sudah tidak ada malu lagi, saudara. Ya. Makan terus sampai lupakan orang lain, ya. Jatah untuk 10 orang dimakan sendiri, akhirnya orang lain yang ngantri nggak dapat.
Ya, sesuatu yang salah di mata Tuhan. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita, ini akhirnya bisa merembet ke yang lain-lain. Bagaimana orang mengendalikan mulutnya, pikirannya. Ya, sedangkan di dalam Galatia 5 ayat 22, kemampuan untuk mengatakan tidak kepada segala yang berlebihan itulah penguasaan diri yang merupakan buah roh yang penting dimiliki oleh orang percaya. Ya. Jadi mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh, mampu untuk mengendalikan diri kita. Ya, buat kita tidak hanya jadi semakin sehat mungkin saudara, tetapi juga bikin hidup kita di mata Tuhan itu sesuatu yang baik Tuhan pandang. Ya. Lalu apa? Bagaimana agar kita bisa kemudian terlepas dari dua jerat ini? Apa nasihat firman bagi kita? Kemabukan dan kerakusan ini memang sangat merugikan. Karena itu dinasihatkan di ayatnya yang ke-19 dari Amsal 23. Dikatakan, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Nah, ini adalah satu rangkaian dan berikan kita pengertian begini. Ya, bagaimana kemudian kita bisa untuk lepas dari dua hal itu? Ya, lepas dari hawa nafsu, lepas dari kebiasaan tidak bisa mengendalikan diri kita, jadi orang yang rakus. Dikatakan, hai anakku. Jadi dia penulis Amsal memposisikan diri sebagai orang tua bicara kepada anaknya. Dengarkanlah dan jadilah bijak dan tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Artinya ada dua hal. Ya, kita harus jalani hidup dengan bijak dan benar. Nah, bagaimana caranya? Ternyata didapati di sini saudara, bahwa dengarkanlah. Ternyata kita baca firman Allah, iman timbul dari pendengaran. Tapi kalau kita lihat apa yang dituliskan di Amsal ini, bahwasanya kebijaksanaan itu juga lahir dari pendengaran. Ya. Kita mendengar nasihat, kita mau mendengar, maka kita jadi bijaksana. Kalau ada murid yang gak mau dengar-dengaran sama gurunya, dia gak akan terima apa pengetahuan yang disampaikan. Begitu juga dengan ini. Karena itu penting ketika dikatakan hai anakku, artinya dia posisikan sebagai orang tua yang lebih punya pengalaman, yang lebih tahu, yang mana tahu ini benar dan salah. Kemudian sampaikan, dengarkanlah anakku. Ya. Kalau didengarkan, tentu dia akan jadi bijak. Kenapa dia jadi bijak? Karena dinasihatkan, dia tujukan hati ke jalan yang benar. Ya. Bicara kebenaran, tentu kita tahu bahwa kebenaran mutlak dalam kehidupan orang percaya adalah firman Tuhan. Karena itu orang bisa katakan, cuman mabuk saja kok, sekali-sekali bolehlah. Ya. Kalau cuma hanya masalah makan, ini memang saya dari waktu lahir kata mama saya sudah makannya banyak. Jadi enggak bisa, semakin hari saya semakin bertambah. Selalu punya alasan untuk membenarkan diri saudara. Ya. Ada yang bilang makan seafood itu boleh. Ya. Tetapi bagi orang yang bijaksana, dia tahu apa yang benar. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan bagi kita saudara. Ya, kita jadi orang-orang, saya yakin kita nggak ada yang pemabuk di sini. Tetapi poinnya, jangan biarkan diri kita dikuasai oleh hawa nafsu. Biar kita dipimpin oleh Roh. Hawa nafsu itu merugikan dan membinasakan. Dan mulailah kita belajar untuk kita dituntun oleh Roh memiliki penguasaan diri, pengendalian diri. Mungkin mulai dari hal yang sederhana soal makanan dan minuman. Karena saya percaya dengan sikap yang kita tunjukkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin.